Kemudian nanti Pak Sukisno ada muncul mungkin. Baik, silakan Pak Mirwan presentasikan perihal ini ya. Jangan lupa ketika presentasikan kenalkan diri, kemudian jangan lupa formulir satunya ya, perencanaan pengembangan, kemudian main master, kemudian aplikasinya. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, kami sedang koleksi betul semua hasil karya ini karena akan dikasihkan kembali ke pihak Pusdatin, plus kami akan pindahkan di dalam portal kami. Silakan Pak Mirwan, silakan. Baik, cek suara saya terdengar jelas, sangat Pak? Jelas, sangat jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Haitan, kemudian di sini banyak master-master nih, banyak juga rekan-rekan Duta Rumah Belajar dari Sabang sampai Merauke, kemudian ini juga banyak sekali support luar biasa dari sahabat Rumah Belajar Lampung ini Pak Haitan, yang sekarang ada di level 4, ini banyak yang hadir di sini. Gimana Pak? Ke dalam kelas ini, grup ini atau di kelas Pak, di kelas ini Pak, di dalam Google Meet Pak, karena kebetulan tadi saya baru share dan alhamdulillah ini responnya beberapa teman-teman nggak asing nih, jadi semangat luar biasa untuk saya lagi presentasi di sini. Kemudian juga ada Bapak guru hebat lain yang dari Sabang sampai Merauke, ada Pak Umar nih yang setiap minggu kayaknya selalu setia ya untuk memberikan pengalaman dan kembali belajar. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, terutama kepada Pak Haitan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Ini seharusnya saya laksanakan minggu lalu, tetapi karena ada kendala sinyal minggu lalu di daerah saya sehingga tidak bisa dilaksanakan. Alhamdulillah diberikan kesempatan kembali untuk presentasi pada sore hari ini, walaupun saya harus ke kampung lain, jaraknya sekitar 4 kilo, jadi mudah-mudahan nanti sinyalnya tidak hilang, agak harap-harap cemas juga ini. Dan mohon izin Bapak Ibu, ini saya hanya berbagi mungkin hal yang sederhana bagi Bapak Ibu semua, tetapi alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi hal-hal sederhana yang mungkin nanti ada yang bisa Bapak ambil, kemudian dan dari kritik dan saran Bapak Ibu semua bisa saya perbaiki untuk kebaikan atau perbaikan dari aplikasi pertama yang saya buat ini. Ya, mohon izin Bapak Ibu, ini juga pertama kali saya presentasi di Google Meet, jadi ini sambil belajar. Saya izin untuk bisa share screen. Ya. Ini kemana ya? Sharing your presentation. Bapak Ibu, untuk file Word-nya sudah tampilkah di tampilan Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah kelihatan. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya jelaskan dulu terkait formulir informasi aplikasi Smart App Creator. Nama aplikasinya ini adalah Simple Present Tense, sesuai dengan materi ajar yang akan saya sampaikan di aplikasi ini. Kemudian deskripsi aplikasinya adalah Simple Present Tense, sebuah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan siswa, intinya mempelajari materi bahasa Inggris tentang Simple Present Tense. Ini materi di kelas 8, kebetulan saya mengajar di SMP, dan kebetulan saya berada di ujung Lampung, saya di Mesuji, dan kebagian daerah-daerah yang banyak yang sinyalnya masih terkendala, sehingga hadirnya SAC ini sebagai salah satu aplikasi untuk memudahkan guru membuat aplikasi pembelajaran ini sangat membantu sekali, karena nanti siswa bisa menginstal di HP mereka, kemudian mereka bisa belajar tanpa harus memikirkan koneksi internet dan lain-lain. Kemudian ini gambar aplikasinya, ini saya ambil saja dari Clean PNG, ini bukan buat sendiri, English Weekend. Kemudian untuk tahun pembuatannya, tahun 2020 Bapak Ibu, kemudian tipe aplikasinya ini pelajaran. Jadi aplikasi ini untuk pembelajaran, kemudian bidang aplikasinya adalah bahasa Inggris. Untuk jenjangnya atau tingkatnya ini diperuntukkan untuk siswa SMP. Lalu alamat Play Store-nya ini ada di sini.
Nanti mungkin bisa kalau yang masuk di kelas Google Classroom itu sudah saya tautkan di sana. Kemudian informasi pengembang. Oh ya, saya jadi lupa tadi memperkenalkan diri Bapak Ibu yang mungkin belum kenal. Saya Mirwan Saputra, Bapak Ibu. Saya guru di SMP Negeri 7 Mesuji Timur, Mesuji Lampung. Kebetulan juga saya diamanahkan sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung tahun 2019. Ini kemudian alamat medsos dan lain. Keterangan, tipe aplikasi tadi sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya saya coba untuk ke mind mapping dari aplikasi yang sudah saya buat. Ya, seperti biasa, diawali dengan aplikasi ini diawali dengan start page. Di sini saya isi dengan opening, rumah belajar dan Kemdikbud. Lalu ada halaman home-nya, kemudian ada menu. Dari menu ini nanti siswa atau user itu bisa mengakses pendahuluan. Kemudian ada indikator, ada 3 indikator yang saya kembangkan. Kemudian ada materi di sini membahas terkait definisi dari simple present tense itu sendiri, definisi dan fungsinya. Kemudian ada pola kalimat, karena dalam setiap bahasa itu ada kalimat nomina dan kalimat perbanya, ini saya jelaskan di sini. Kemudian untuk di latihan, saya buat ada 3 latihan, karena sama mungkin seperti itu juga yang diharapkan oleh guru-guru yang lain. Ketika mendapatkan bahan ajar itu pasti kita menginginkan adanya latihan yang cukup untuk sebagai bahan latihan anak-anak untuk mengukur kemampuan mereka, mengukur pemahaman mereka. Sehingga di sini saya susun, coba saya sajikan 3 latihan, ya bentuknya yang berbeda-beda, yaitu mencocokkan, kemudian mengetikkan langsung jawaban. Yang terakhir adalah coba untuk drag and drop, coba untuk melengkapi paragraf dengan drag and drop. Kemudian diakhiri dengan tes. Jadi selain ada latihan, saya juga berikan tes, ada 10 soal pilihan ganda. Lalu ada informasi ini berisi terkait tim, ya, timnya saya sendiri penulis, kemudian ada pengkaji materi dan pengkaji media. Kebetulan naskah yang saya buat ini sudah pernah saya buatkan HTML-nya, dulu bekerja sama dengan LPMP Lampung, akan tetapi sampai saat ini masih proses, sehingga HTML-nya pun sendiri belum rilis, sehingga saya ketika mendapatkan materi terkait SAC ini, saya berinisiatif untuk membuatkannya menjadi aplikasi. Jadi ini saya sudah coba untuk berkonsultasi dengan pengkaji materi dan pengkaji medianya dari pihak LPMP dan Widya Wiswara. Kemudian ada referensi dari materi yang saya sampaikan. Itu mungkin Bapak Ibu terkait isi atau mind mapping dari aplikasi yang coba saya buat. Selanjutnya mohon izin untuk langsung demo ya Pak ya. Ya. Mendemonstrasikan aplikasi sederhana yang sudah saya buat. Suara masuk ya Pak ya? Tidak ada tuh. Kalau suara memang susah masuk. Oh iya. Nah, keluar sekarang suara. Nih Bapak Ibu, ini start page-nya. Jadi ketika dibuka, maka akan muncul tampilan dari Kemdikbud, lalu ada dari rumah belajar. Ini halaman awalnya, judulnya adalah My Daily Routine. Lalu ketika siswa ingin memulai, maka mereka tinggal mengklik tombol start. Ya, ini masuk ke halaman home. Di sini ada 6 menu yang saya sajikan. Ada pre-page, indicators, materials, exercises, test, dan information. Semua halaman ini saya aktifkan background musiknya, jadi nanti akan ada tombol untuk menghidupkan atau mematikan. Ini kita coba untuk mengakses pendahuluannya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika siswa merasa
terganggu ketika mendengarkan background musiknya, maka tinggal dimatikan saja. Jadi nanti siswa akan diantarkan untuk ke halaman preface pengantarnya, apa yang akan mereka pelajari, apa yang akan mereka dapatkan dari aplikasi ini. Jadi mereka akan mempelajari terkait simple present tense, kemudian setelah mereka mendapatkan materi, mereka akan diakhiri dengan adanya tes untuk mengukur kemampuan mereka. Untuk kembali, mereka klik tombol home. Setelah itu ke halaman indicators. Ini ada 3 indikator yang coba saya susun di sini. Yang pertama, siswa bisa mengidentifikasi penggunaan dari verb atau to be pada pola kalimat positif, negatif, atau interrogatif. Lalu mereka bisa mencocokkan kata ganti atau kata ganti orang atau benda sesuai dengan predikat masing-masing. Yang terakhir, mereka mampu untuk melengkapi teks rumpang yang menyatakan kegiatan atau aktivitas mereka sehari-hari. Ya, kita kembali, kemudian masuk ke halaman materi. Ya, ini Bapak Ibu, di halaman materi ini saya bagi menjadi 3. Ada definisi dan kegunaan, uses, nominal sentence, dan verbal sentence. Ya. Coba untuk mengakses definisi and uses. Seperti ini tampilannya. Jadi ini jika siswa mau mendengarkan background musik lagi, mereka tinggal menghidupkan. Ini definisinya, siswa tinggal mengklik saja. Ini ada kegunaan. Di sini saya sajikan beberapa gambar disertai dengan suara untuk melatih listening mereka atau melatih pronunciation mereka. Contohnya ini, ya, ini contoh dari kegunaan yang pertama untuk menyatakan kebenaran umum. Contoh lainnya. Ya, jadi satu halaman ini bisa memuat 3 contoh yang tinggal mereka next atau back saja. Lalu masih ada halaman selanjutnya. Siswa tinggal melihat panahnya saja sana. Kemudian kegunaan yang kedua juga sama. Saya lengkapi dengan gambar beserta audionya ya. Jadi kegunaan yang kedua adalah menyatakan kebiasaan di sini. Ya, seperti itu. Dan yang di akhir saya lengkapi juga dengan time signal atau keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple present tense. Ini juga saya lengkapi dengan audio. Oke, seperti itu untuk di definisi. Lalu ada nominal sentence. Ini kalimat-kalimat nominanya juga sama. Ini siswa tinggal membaca, kemudian saya lengkapi untuk contohnya dengan audio. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di aplikasi ini saya tidak cantumkan video karena ini saja sudah cukup berat, sudah cukup besar ini 70 MB. Jadi belum tidak ada video di sini, hanya gambar dan audio saja. Sama seperti kalimat nominal tadi, ini saya lengkapi dengan contoh-contoh berupa kalimat dan audionya. Ya, ini terkait materinya. Jadi ada definisi dan kegunaan, lalu ada nominal sentence, kalimat yang kalimat nomina, kemudian ada kalimat verbal. Setelah mereka mempelajari materi, mereka bisa menguji kemampuan mereka dengan melakukan exercise ya. Jadi saya buat 3 di sini. Untuk exercise yang pertama ini mencocokkan. Jadi mereka diminta untuk menghubungkan subjek dengan predikat yang tepat. Jadi ada Asia, corn and bamboo. Ini sengaja saya buat beragam. Ada yang dia tunggal subjeknya, ada yang dia jamak. Jadi ini saya beri keterangan, kamu hanya memiliki kesempatan salah 3 kali, so be careful. Jadi ketika mereka salah mencocokkan 3 kali, maka mereka akan ada tampilan yang menyatakan bahwa mereka gagal. Ini contohnya saya salahkan di sini. Ya, ada suara, kemudian ada keterangan mereka sudah salah sekali. Misalnya ini benar, maka nanti mereka akan mendapatkan poin ya, poin 20. Kemudian ketika mereka salah kembali, kesalahannya 2, misalnya ini salah lagi,
Ini dibuat salah lagi misalnya, ya. Jadi ketika mereka salah sampai 3 kali, maka mereka gagal dan mereka bisa mengulangi kembali sampai nanti mereka bisa menemukan pasangannya masing-masing. Contohnya saya buat benar, Susilo Bambang Yudhoyono is the 6th President of Indonesia. I am a student, kemudian seperti ini. Ya. Jadi ketika nanti siswa berhasil, maka akan ada tampilan ucapan selamat seperti ini. Sehingga nanti mereka akan terus mengulang, diberikan kesempatan 3 kali kesalahan. Itu untuk yang latihan yang pertama. Kemudian latihan yang kedua, ini saya menggunakan input text. Jadi saya coba untuk explore fitur-fitur yang ada di SAC, dan saya coba menemukan ada fitur input text. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai membuat soal-soal latihan di sini. Jadi siswa bisa menginputkan jawaban-jawaban singkat sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan. Tetapi ini sempat menghabiskan waktu kemarin karena ternyata tampilan di PC kita, di laptop itu akan sangat berbeda sekali dengan di HP. Jadi kemarin saya coba buat 10 soal di satu halaman, ternyata ketika nanti ditampilkan di HP itu akan berantakan tampilannya, sehingga ini maksimalnya hanya 5 soal dan akan disambungkan ke halaman berikutnya. Ini contohnya, mereka diminta untuk merubah kata kerja sesuai dengan predikatnya. Misalnya mereka menjawab dengan benar, akan muncul tanda checklist begini. Ketika nanti mereka menjawab salah, ya maka akan ada tanda silang seperti itu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, nanti sama ketika nanti mereka bisa berhasil menjawab semua pertanyaan, maka skornya 100, tapi ketika nanti mereka tidak sampai 100, maka diminta untuk ulang kembali. Ini soal yang latihan yang kedua. Kemudian kita menuju ke latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga ini saya menggunakan drag and drop. Jadi ada satu paragraf, satu teks rumpang di sini. Jadi siswa diminta untuk melengkapinya dengan memilih pilihan jawaban yang sudah disediakan. Ada 5 di sini. Ini juga sama saya buat. Mereka hanya punya kesempatan salah 3 kali. Misalnya ini salah, ya maka akan dihitung satu kesalahan. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi mereka harus mengulangi sampai nanti benar jawabannya. Ini kita buat benar. Ya, jadi ketika jawaban benar maka poinnya akan bertambah. Seperti ini. Oke, ini untuk yang exercise-nya 3, dan ketiganya sudah cukup mewakili menjawab indikator yang sudah saya jabarkan di awal. Kemudian diakhiri dengan tes nanti. Jadi ada 10 pilihan ganda yang harus dijawab oleh siswa. Masing-masing nilainya adalah 10. Ini contohnya jawaban benarnya. Ya, ketika mereka jawab benar maka akan ada tanda checklist begitu dan skor akan bertambah. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika ini nanti salah, maka akan ada tanda silang di sana. Skornya tidak bertambah. Ya, ini jawaban salah. Ya, dan diakhiri dengan skornya nanti mereka bisa mengulangi kembali jika mereka merasa penasaran atau mereka kembali ke home lagi. Dan diakhiri dengan information di sini ada tim
saya sendiri selaku penulis, lalu ini juga sudah saya linkkan ketika nanti pengguna sedang online, maka ketika mereka mengklik icon-icon medsos ini, maka langsung terhubung dengan medsos saya ya. Kemudian ini pengkaji medianya ada Budiana, PTP LPMP Lampung, kemudian ada pengkaji materinya ada Pak Kamil, ini juga PTP LPMP Lampung. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu, aplikasi sederhana yang saya buat. Monggo kritik dan sarannya untuk perbaikan aplikasi ini sangat saya harapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih luar biasa ya. Makanya setiap presentasi ini saya melihat banyak sekali